Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di El Kasus dengan aku Elsaf. Dan hari ini aku pengen membawakan satu informasi atau satu artikel berita yang dimana ini mungkin sedikit agak apa ya? Kita sama-sama belajar lah tentang stoikisme. Dimana ini adalah salah satu aliran yang memang sampai saat ini tuh rame banget dan banyak artis atau mungkin banyak public figure yang menggunakan teori pemikiran dari filsuf-filsuf yang sangat terkenal dari stoikisme ini. Cuman kan kadang-kadang kan kita nggak tahu ya arti dari stoikisme sendiri itu apa gitu kan. Kita taunya cuman stoik, 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 tapi kita nggak tahu. Dan kali ini aku ingin membahas itu, tapi sekali lagi di sini aku nggak ada niatan untuk menggurui atau mungkin aku sok tahu gitu, nggak sama sekali ya. Karena memang kita sama-sama belajar dan aku membawakan semua ini ya itu dari artikel bahan bacaan yang sudah aku pelajari gitu. Ya, jadi kalau misalkan ada yang salah dalam penyebutan kata kalimat ya silakan dibenarkan aja menurut kalian enaknya gimana di komentar. Mungkin itu aja dan berikut ini adalah apa itu stoikisme. Stoikisme atau Stoa itu adalah sebuah aliran filosofi kuno atau filsafat yang memiliki akar dalam pemikiran Yunani klasik dan juga Romawi. Stoikisme itu bukan sekedar pandangan hidup, tetapi juga sebuah sistem filosofis yang mengajarkan cara untuk mencapai sebuah kedamaian, kebijaksanaan, dan juga kebahagiaan. Mungkin agak tinggi bahasanya tapi simpelnya, menurutku stoik itu adalah sebuah pemahaman agar kita bisa lebih berpikir rasional dan juga memakai logika dalam setiap tindakan yang kita lakukan. Entah itu cara bersikap, penerimaan diri, dan juga bagaimana cara kita menyelesaikan sebuah masalah semudah mungkin. Stoikisme sendiri atau Stoa itu didirikan oleh Zeno dari Citium di Athena pada awal abad ketiga sebelum Masehi. Dan ada juga yang mengatakan bahwa Stoik itu resmi muncul pada tahun 108 sebelum Masehi. Aku nggak tahu mana yang benar, tapi yang pasti catatan itu ada. Zeno adalah tokoh utama yang mengembangkan prinsip-prinsip dasar Stoikisme ini. Dan diikuti oleh tokoh-tokoh terkenal lainnya seperti Cleanthes, Cyprus, dan juga Epictetus. Dan mereka ini yang memberikan kontribusi sangat penting dalam memperluas dan juga memperdalam ilmu atau pemikiran filosofi Stoik ini sendiri. Stoik itu sendiri itu mempunyai prinsip diantaranya itu ada logos, atraksia, apatheia, virtus, dan juga hidup menurut alam. Yang pertama ada logos, yaitu adalah konsep sentral dalam Stoikisme. Logos itu dapat diinterpretasikan sebagai akal semesta atau prinsip ketertiban alam. Logos itu mengatur alam semesta dan juga mempengaruhi semua yang ada di dalamnya, termasuk juga manusia. Manusia itu sebagai bagian dari alam semesta diharapkan hidup sesuai dengan logos untuk mencapai kebijaksanaan dan juga harmoni. Contoh kecil dari logos sendiri itu adalah menerima bahwa hidup itu memiliki arah dan tujuan yang lebih besar dan melebihi kepentingan individu. Dan selanjutnya ada atraksia. Stoikisme dari atraksia itu mengajarkan bahwa pentingnya mencapai atraksia, yaitu ketenangan batin atau ketenangan pikiran. Dan hal ini tuh dicapai dengan mengendalikan emosi juga menerima segala hal yang terjadi sebagai bagian dari kehidupan yang tidak dapat kita ubah. Contoh dari atraksia sendiri itu adalah ketika seseorang itu menghadapi kegagalan atau kekecewaan. Mereka itu diharuskan tetap tenang dan tidak terpengaruh dengan emosionalnya. Dan ketika menghadapi situasi sulit, mereka itu dapat mempertahankan keadaan pikiran yang stabil dan juga tenang. Dan selanjutnya ketiga ada apatheia. Konsep ini tuh sering disalahpahami sebagai ketiadaan emosi. Padahal dalam konteks stoikisme, apatheia itu mengacu pada kemampuan untuk mengendalikan reaksi emosional terhadap situasi eksternal. Contoh dari reaksi apatheia ini itu adalah ketika menghadapi kesulitan atau kehilangan tanpa menghilangkan kontrol diri atau emosional. Dan menanggapi sebuah kritik dan juga penolakan itu dengan sikap yang tenang dan tidak terlalu terpengaruh dengan hal-hal yang bersifat emosional tersebut. Intinya kita harus bisa mengontrol diri.
Berikutnya keempat, ada virtus atau kebajikan. Itu adalah fokus utama dalam stoikisme. Virtus itu mencakup keberanian, kebijaksanaan, keadilan, dan disiplin diri. Stoikisme itu mengajarkan bahwa kebajikan itu adalah satu-satunya kebaikan yang sejati dan juga merupakan tujuan akhir dari kehidupan yang lebih baik. Contoh kecil dari ini adalah memperlakukan orang lain dengan adil dan mengambil keputusan berdasarkan prinsip-prinsip moral dan juga menggunakan kebijaksanaan untuk membuat sebuah keputusan yang tepat dan menghadapi ketakutan juga tantangan yang sangat sulit. Dan yang terakhir itu adalah hidup menurut alam. Stoikisme sendiri itu menekankan pentingnya hidup sesuai dengan alam atau logos. Ini itu mencakup penerimaan terhadap takdir dan mengikuti jalan alamiah kehidupan yang dapat menghasilkan kehidupan yang lebih seimbang dan juga bahagia. Contoh kecil dari hal ini itu adalah ketika menghargai dan mengakui bahwa perubahan dan peristiwa yang ada itu memiliki makna dan tujuan yang lebih besar. Stoik ini itu nggak hanya menjelaskan secara teori saja, tapi juga ada penerapannya juga gitu ya, yang bisa jadi mungkin bisa kita aplikasikan di era saat ini. Dan mungkin beberapa di antaranya adalah meditasi atau refleksi. Praktek ini tuh dapat diterapkan dan membantu mengembangkan kesadaran diri dan juga pengendalian diri. Terus ada lagi penerimaan diri. Jadi Stoik itu juga mengajarkan bahwa kita itu untuk menerima hal-hal yang tidak dapat kita ubah dan membuat itu semua sebagai tantangan yang mengajarkan kita untuk menyelesaikan dengan ketenangan. Jadi tanpa emosional atau mungkin ya kesel nggak apa-apa lah ya mungkin ya. Tapi kita nggak boleh sampai terlalu dengan emosi itu sendiri. Selanjutnya ada etika dan kebajikan yang menerapkan prinsip-prinsip kebajikan seperti keberanian, keadilan, dan kebijaksanaan dalam tindakan sehari-hari. Dan itu adalah penjelasan singkat arti dari Stoik itu sendiri. Jujur ya, sebenarnya itu ini tuh masih panjang banget dan aku nggak bisa kalau misalkan menjelaskan secara detailnya. Jadi aku ambil poin-poinnya yang mungkin ya mudah banget kalian pahami gitu ya. Semoga kan. Kalau misalkan ya kalian itu pengen belajar lebih dalam soal stoik atau stoikisme, mungkin aku bisa memberikan satu referensi yang menurutku sangat relevan buat kalian gitu. Salah satunya mungkin adalah Pak Farudin Faiz. Beliau itu adalah sosok yang menurutku sangat keren dan setiap penjelasannya itu sangat mudah dipahami. Beliau juga menurutku cara menyampaikannya itu benar-benar lembut banget gitu. Dan gagasan-gagasan beliau soal pandangan-pandangan stoik dan tokoh-tokohnya itu benar-benar keren. Dan silakan kalian cari sendiri di YouTube, itu sangat banyak, kalian bisa dengerin, itu juga enak kalau misalkan dibuat tidur juga sih. Buat musik pengantar tidur itu juga enak. Sekali lagi ya, aku membuat konten seperti ini bukan berarti aku menerapkan 100% stoik dalam hidupku. Sama sekali enggak. Dan bahkan aku sendiri pun enggak bisa menilai aku sudah menerapkan apa belum. Aku hanya memberikan sebuah informasi yang semoga menjadi salah satu referensi kita dalam belajar. Intinya ya sama-sama belajar lah ya. Tidak ada maksud keminter atau menggurui. Dan apa yang aku jelasin di atas itu adalah dari hasil apa yang sudah aku baca dan aku pahami. Jadi maaf kalau misalkan ada yang salah dalam penyebutan nama atau kalimatnya. Ya, tapi gimana menurut kalian soal gaya hidup stoik ini? Apa kalian tertarik belajar gitu kan ya? Atau mungkin kalian pengen menerapkan itu di keseharian kalian, di aktivitas kalian gitu. Dulu banget aku mikir ya bahwa filsafat itu adalah sesuatu sing berbau dengan agama. Maksudnya kayak filsafat itu sebuah agama atau aliran dari ormas tertentu gitu. Itu dulu. Ketika aku masih nggak tahu apa-apa. Ternyata dugaanku itu salah. Ternyata ini sebuah paham untuk kita belajar berpikir lebih rasional dan berusaha mematangkan mindset kita dalam melihat sesuatu. Untuk itu kenapa aku tertarik dengan pemahaman ini. Toko-tokonya juga menurutku keren banget. Ada banyak kalimat yang ngena banget sih di aku. Ya mungkin ada 1-2 yang mungkin aku berusaha terapkan ya, meskipun belum bisa-bisa banget gitu. Ya mungkin itu aja ya tentang stoik ini. Sekali lagi, kalau misalkan kalian pingin memahaminya lebih dalam, silakan kalian belajar, itu banyak orang yang lebih bisa memahami, dan aku tuh hanya membawakan arti dari stoik itu cuma ini singkatnya gitu.
Dan sebenarnya ya panjang banget. Ya mungkin ya butuh waktu 1 jam mungkin untuk memahami gitu. Dan aku bukan ranaku untuk menjelaskan secara lengkapnya. Karena sama sekali nggak ada basic basic kuliah filsafat dan lain-lain. Ya mungkin itu aja ya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton El Kasus hari ini. Ya doakan aja semoga nantinya itu YouTubeku berkembang. Kalau misal nggak berkembang ya udah nggak apa-apa sih. Mungkin emang bukan jalannya, tapi tetap aku harus usahakan gimana caranya videoku itu bisa naik gitu aja. Ya udah, terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Sampai jumpa di El Kasus selanjutnya.